Ya mas, ada mas, silakan mas. Assalamualaikum Pak. Silakan masuk dulu mas. Ya Pak. Oke. Silakan duduk mas. Di tempat duduk yang tadi disediakan. Ya Pak. Pindah dong. Gimana mas, duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah sudah Pak. Kalau mau belum nyaman bisa duduk Vincent dulu. Pasti tahu kan mas, duduk Vincent yang sedang viral sekarang. Ya. Senyaman-nyaman saja. Ya Pak. Ada keperluan apa ya mas datang sini? Tapi sebelumnya perkenalan dulu mas, karena saya belum pernah mengenal masnya dan kayaknya baru pertama kali ketemu ya kita. Iya Pak. Saya perkenalan dulu secara lengkap ya mas, latar belakang dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Epi Kurnia Alkaf. Saya tuh mahasiswa semester 5 di Universitas Ahmad Dahlan. Oh, jadi semester 5 ya mas? Iya Pak. Asalnya dari mana mas? Apakah asli Jogja terus kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, apa merantau untuk mencari ilmu di kota lain, di kota pelajar Jogja ini? Sebenarnya saya berasal dari Kota Jepara, Jawa Tengah, dan saya merantau di sini untuk mencari ilmu Pak. Jauh-jauh ya mas ya sini untuk mencari ilmu. Iya Pak. Terus untuk hobi apa ya mas? Kalau boleh tahu? Untuk hobi saya suka bermain volley Pak. Jadi olahraga ya mas? Iya, saya suka olahraga. Apakah masnya sudah mengenal saya? Belum Pak. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Abdullah Salim. Masnya bisa memanggil saya Bapak Iqbal atau Bapak Salim seenaknya mas sendiri, bebas. Asal saya dari Kulon Progo, Yogyakarta ya mas. Terus hobi saya juga sama, olahraga. Terus udah juga ya mas perkenalannya. Iya Pak. Apakah Mas Vicky sebelumnya sudah pernah berkonseling? Belum sih Pak. Jadi konseling ada berapa asas ya mas? Ada banyak asas. Saya kasih contoh dua aja, asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi Mas Vicky bisa secara bebas terbuka menceritakan masalah Mas Vicky, baik apapun. Saya kan di sini saya akan menjamin asas kerahasiaan nyambung ya mas, keterbukaan dan kerahasiaan. Jadi di sini ada asas kerahasiaan yang akan merahasiakan data dari Mas Vicky dan tidak akan tersebar ke manapun. Saya akan pastikan itu. Baik Pak. Terus, bagaimana mas kabarnya untuk sekarang? Kurang baik sih Pak. Kenapa mas Vicky bisa kurang baik? Bisa dijelaskan terlebih dahulu? Ada permasalahan yang ingin saya ceritakan kepada Bapak sih. Masalah apa itu mas? Saya tuh sering dibully Pak pada saat latihan volley gitu Pak. Menyangkut dari hobi tadi ya mas? Iya Pak. Saya Kenapa? karena kan tubuh saya kan pendek kan Pak. Nah, saya sering dibully karena tubuh saya pendek dan pada saat latihan selalu diejek kalau pendek tidak bisa ngapa-ngapain gitu Pak. Karena tubuhnya pendek. Iya Pak. Awal mula volley itu mas Vicky itu ada keturunan dari orang tua, kakek, buyut itu ada yang volley apa? Karena teman-teman di sana lingkungannya pada bermain volley sehingga mas Vicky terus ikut bermain volley itu? Kalau volley sih saya dari orang tua sih Pak. Kebetulan orang tua juga suka volley dan saya pun meniru dari orang tua saya. Dan di lingkungan saya juga kebanyakan pada bermain volley juga. Oke, jadi karena dibully tadi ya mas Vicky, dibully karena mas Vicky terlalu pendek sehingga diremehkan gitu ya mas? Iya. Itu yang bully itu sebagian orang, pelatih, atau hanya beberapa orang saja mas? Jadi sebagian orang sih Pak yang mengikuti latihan volley. Berarti pelatih nggak termasuk kan? Enggak termasuk kalau pelatih. Jadi upaya apa saja yang Mas Vicky sudah lakukan untuk bisa membangkitkan mental? Kan kalau olahraga kan, karena saya juga hobi olahraga, mental kan pasti berperan kan mas. Jadi sudah mengupayakan apa untuk membangkitkan mental supaya tetap berani untuk berangkat latihan? Atau Mas Vicky sudah berhenti latihan atau tetap mengikuti latihan? Itu Pak, kalau saya latihan udah agak jarang sih Pak. Dikarenakan saya males karena selalu dibully dan diremehkan gitu. Orang tua Mas Vicky sudah tahu belum tentang permasalahan ini? Belum sih Pak. Terus Pak pelatih dan staf ofisial tahu nggak kalau ada masalah di timnya, kalau ada pemain yang dibully? Nggak tahu sih.
belum tahu ya. Berarti nanti coba setelah ini dibicarakan dulu dengan Pak Pelatih tentang permasalahan yang terjadi di tim, karena saya juga tahu kalau tim tidak kompak pasti untuk memenangkan sebuah turnamen itu sangat sulit mas. Iya Pak, betul sekali. Jadi gini mas, saya akan kasih contoh saja ya. Ada main volley ya dari Jepang, tahu kan? Jepang tahu kan negara Tahu. volley yang kecil-kecil tapi bisa menghebohkan dunia. Itu ada pemain namanya Yushi Nishida kan, tahu masih pasti tahu kan? Tahu, itu kebetulan idola saya Pak. Nah, terus dari Indonesia ada atlet volley namanya Agung Seganti, itu pasti mas juga tahu kan? Tahu. Keduanya memiliki postur tubuh yang berbeda. Ini ya mas, ini misalnya Yushi Nishida yang dengan tinggi 188 cm Ya. dengan Mas Agung Seganti yang tingginya kurang lebih sekitar 190 cm. Tapi menurut Mas Iki yang paling jago yang mana dalam bermain volley? Di sini sih. Dengan tinggi 180 cm bisa mengalahkan dengan tinggi 190 cm. Ya Pak. Jadi yang Mas Iki tahu dulu deh, kenapa Yushi Nishida ini bisa lebih baik daripada Agung Seganti yang tingginya lebih tinggi dari dia. Padahal secara postur tubuh kan volley mempengaruhi ya mas, untuk loncatan, untuk power smash itu kan. Jadi Mas Vicky yang sudah ketahui apa? Yusin Nishida kelihatannya orangnya bekerja keras dan semangat untuk latihan Pak. Terus sedangkan yang Agung Seganti kenapa bisa gagal, tidak bisa menjadi pemain kelas dunia? Percuma memiliki tubuh yang tinggi Pak, karena kalau malas-malasan untuk latihan. Jadi Mas Vicky sudah tahu kan, walaupun memiliki tubuh tinggi tapi nggak pernah latihan, tidak bisa menjadi pemain hebat seperti Yushi Nishida ini. Dan Yushi Nishida pemain bekerja keras, pemain disiplin, menjaga pola makan, pola tidur dan pola hidup yang sehat, dapat menjadi pemain terbaik kayaknya di dunia ya mas, kalau saya tahu. Jadi bisa coba Mas Vicky simpulkan dari cerita yang dari dua tokoh pemain volley hebat ini yang saya ceritakan. Kali ini di sini kita mempunyai tubuh yang pendek tidak menghalangi untuk kita dapat meraih karir yang cemerlang di bidang kita. Dengan dari Agung Seganti, Memiliki tubuh yang bagus, sedangkan kita malas-malasan untuk berlatih dan bekerja keras, maka itu hanyalah sia-sia saja. jadi Mas Vicky sudah tahu kan sekarang, walaupun pemain sehebat setinggi apapun dalam permainan volley, kalau tidak latihan tidak akan menjadi pemain yang bagus. Jadi saya harap Mas Vicky tetap berangkat latihan, tetap berangkat, jangan pernah mendengarkan kata orang lain, percaya pada diri sendiri, terus kuatkan mental ya mas. Ya, Pak. Dalam olahraga mental itu sangat penting, mas saya juga mengalami juga mas. Terus kalau bisa habis ini coba Mas Vicky komunikasikan dengan Pak Pelatih dan ofisial, siapa tahu juga menemukan solusi yang terbaik daripada dipendam sendiri. Nanti takutnya malah jadi mental turun, nggak pernah berangkat latihan, dan timnya juga kompak kan karena ada perselisihan dari pemain satu dan yang lainnya. Oke, terus bagaimana mas perasaan Mas Vicky setelah tadi mendengarkan dua tokoh pemain hebat? Dan itu apakah sudah cukup terbuka pandangannya tentang dunia perkuliahan, tentang latihan, tentang teman dan tentang mental? Saya sudah cukup termotivasi dan juga percaya diri karena dengan keadaan saya saat ini, saya akan terus dan semangat untuk latihan dan bekerja keras agar dapat membanggakan kedua orang tua saya juga. Jadi Mas Vicky tetap semangat, tetap menjalani latihan seperti biasanya, jangan hiraukan teman-teman yang lain, karena kunci sukses itu berangkat latihan dan menyiapkan mental yang kuat. Tanpa latihan dan mental yang kuat, mustahil untuk menjadi pemain hebat seperti Yushi Nishida tadi. Iya Pak, saya akan mencoba cacian-cacian dari orang itu sebagai motivasi saya untuk lebih berkembang lagi. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanya lagi Mas Vicky? Sepertinya sudah cukup sih Pak. Kata-kata hari ini dong untuk motivasi agar hidup lebih semangat lagi. Yang semangat dong, yang semangat dong.
kerja keras akan membuahkan hasil di masa depan. Mantap. Cukup Mas Vicky? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Silakan. Sudah cukup, silakan meninggalkan ruangan. Baik Pak, terima kasih. Silakan pintu keluarnya di sana. Iya Pak.